Oke, silakan Mas. Mas Bagus. Jadi yang pertama kan kita minta kode pelanggan dan total sales ya. Kita kelompokkan ke kode pelanggan. Langsung di tab aja Mas kalau keluar gitu. Tab atau di enter aja biar nggak diketik. Jadi kalau enaknya di Beaver dia langsung otomatis ngedetect gitu, ngedetect tabel. Tadi soalnya apa, Pak? Tambahkan kode pelanggan dan total sales yang dikelompokkan per kode pelanggan. Grup by-nya kayaknya salah deh Mas. Karena grup by total sales-nya itu kita sum, kita agregat. Berarti yang kita pakai untuk grup by itu yang lainnya, kolom yang lain. Iya. Jadi per pelanggan ya, dikelompokkan per kode pelanggan, total sales-nya. Ya, Pak. Ini sudah ya, Pak? Ya, sudah benar nih Mas. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Bagus. Next, untuk soal nomor 2, ini hampir mirip, cuma ada tambahan sedikit sih. Ada kriterianya. Ya, ada yang mau coba? Izin, Pak. Ya, silakan Mas Afif. Itu Mas, database-nya yang NA itu. Oh iya, benar, Pak. Apakah sudah benar, Pak? Oke, sudah. Kalau menurut saya sih sudah ya. Ya, nggak apa-apa. Ini
Di ini ya, di soalnya agak kurang jelas sih total sales-nya itu yang mana. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan yang diminta adalah keseluruhan totalnya, yang total sales-nya antara 5.000 sampai 1.000 itu bisa ditambahkan di sini nanti. Nah ya, sebentar. Oke, terima kasih Mas Afif. Untuk yang soal nomor 3 nih agak sudah kita mulai main join-joinan nih. Sekalian saya jelaskan di sini aja ya. Ada yang mau coba? Saya Pak, saya boleh Pak. Ini ada 2 orang ya. Iya. Mbak Gita atau Mbak Baiti? Ya udah Baiti duluan aja Pak. Oke, udah Mbak Baiti silakan. Share screen ya Pak. Ya, Seperti ini ya Pak. Nomor 3 itu kan tampilkan nama pelanggan dan total sales yang dikelompokkan per nama pelanggan dari tabel Delivery Order Master untuk semester 2 tahun 2003 hitung dari tanggal DO. Jadi itu kan berarti kan disuruh nama pelanggan sama total sales. Nah, di situ tuh kita lihat gitu loh Pak, apa di tabel mana nama pelanggan sama total sales. Nah, itu tuh adanya di delivery order master sama customer master. Nah, terus dilihat yang di delivery order master sama customer master itu yang sama apanya. Nah, terus di-on-kan kode pelanggan gitu Pak. Terus berumum. Ini kan dia tuh mintanya kan semester 2, berarti lebih dari 6. Terus tahunnya itu kan 2003. Terus dikelompokkan berdasarkan nama pelanggan. Ini ya Pak. oke. Kayaknya sih udah. Saya coba cek bentar ya. Oke, sudah benar sih. Jadi bebas pakai cara apa aja sebenarnya. Kalau di sini saya sama nih. Tadi ada yang pakai Between ya, Mas Bagus tadi pakai Between. Kalau ini dia diatur bulannya yang penting di atas 6 dan tahunnya 2003 yang ini. Tahun 2003 sama mannya. Tadi ada yang pakai Between kan sebelumnya. Berarti bebas yang mana aja, nanti saya jelasin sedikit terkait Between-nya. Oke, kalau ini sih udah sesuai kalau menurut saya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Sama, Pak. Sama ya. Sama, Pak. Oke. Silakan. Terima kasih Mbak Baiti. Izin stop share Pak. Silakan. Yuk nomor 4. Ini udah mulai agak membingungkan karena pakai 3. Pakai 3 table ini. Pakai 3 table ini caranya nanti bisa 2 ya. Kalian bisa join 3 tablenya atau kalian bisa pakai subquery nanti. Oke. Silakan teman-teman. Izin saya Pak ya. Ya, Mbak Regita silakan. Untuk nomor 4 ini, di soalnya disuruh menampilkan nama pelanggan dan jumlah penjualan dari tabel master invoice yang dikelompokkan per nama untuk pengiriman semester 2 tahun 2004. Nah, kalau yang di tabel master invoice ini akan dihubungkan ke tabel delivery order master, maka harus ada 3 tabel yang harus berhubungan. Yang pertama, master invoice delivery order master ini dihubungkan ke tabel master invoice, terus yang sama itu nomor DO-nya. Jadi left join delivery order master dengan master invoice, terus kemudian baru dihubungkan lagi ke customer masternya. Customer master sama
delivery order master ini yang sama kode pelanggannya. Nah, dari sini nanti yang ditampilkan nama pelanggan itu didapat dari tabel C, tabel customer master, terus sama yang ditampilkan jumlah penjualan ini dari tabel A atau tabel master invoice yang dikelompokkan untuk pengiriman semester 2 tahun 2004. Berarti tanggal kirim yang ada di tabel B, yang ada di tabel delivery order master, sama dengan year-nya 2004, and month-nya antara 7 dan 12, terus dikelompokkan berdasarkan nomor 1. Nomor 1 ini berarti nama pelanggannya, terus diurutkan, ini saya urutkan dari abjad A sampai Z. Terus tinggal di-execute. Hasilnya seperti ini, Pak. Apakah sudah benar, Pak? Sebentar, kalau di saya sudah. Teman-teman yang lain gimana? Sama, Pak. Oke, sudah sama ya. Oke, sip. Terima kasih, Mbak. Tadi siapa nih? Mbak Regita. Mbak Regita, terima kasih banyak. Baik, Pak. Izin stop share ya, Pak. Ya. Oke, sebelum lanjut ke soal nomor 5, saya akan jelaskan sedikit secara lain ya. Salah. Before. Sebentar, jadi bisa nggak nih? Oke, bisa. Oke, jadi kan ada 3 tabel yang kita pakai ya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, kalau di Debiver ini pakai latihan 1. Nah, di sini kan ada, kalau enaknya ya, kalau Debiver tuh bisa ngeliat IR diagramnya sih, jadi bisa ngeliat struktur datanya. Jadi di sini kita ingin yang namanya nama pelanggan ya. Nama pelanggan kan dari tabel, customer master ya. Customer master, kemudian jumlah penjualan dari tabel master invoice. Ini berarti 2 ini ya yang kita pakai. Nah, cuma dari sini ke sini itu nggak ada apa ya, nggak ada yang menghubungkannya gitu. Yang menghubungkannya apa sih? Kalau dari sini kan yang menghubungkan itu nomor DO, dari nomor DO kelihat, oh ya, dari delivery order master berarti ada yang tengah-tengah nih di sini yang menghubungkan. Berarti antara ini itu dia berhubungan. Terus tap saja, dan dari sini dari kode pelanggan dia berhubungan ke kode pelanggan, berarti ke 2 ini ya. Nah, sekarang kita sebenarnya bisa buat kita tadi udah pakai 2 kali left join ya tadi ya, kalau nggak salah 2 kali left join. Bisa sebenarnya pakai yang namanya subquery. Jadi kita bikin tabel baru. Jadi kan yang kita lakukan selama ini adalah kita membuat tabel baru ya. Tabel baru dari data yang ada. Misalkan kita membuat tadi ya soal nomor 1, kita membuat summary dari delivery order master. Ini kita ambil kode pelanggan dan total sales-nya. Total sales-nya ini yang kita buat tabel baru ya, kita summary dia. Kita agregat, jadi total sales-nya kita agregat dengan menggunakan sum. Kemudian kita juga sebelumnya udah pakai join ya di soal nomor 2. Kita pakai nomor 2 belum, nomor 3. Nomor 3 kita udah pakai nama pelanggan dan total sales dari delivery order master. Nama pelanggan di sini dan total sales di sini dari delivery order master kita kelompokkan per nama dia ya. Kita kelompokkan per nama. Nah, ini sebenarnya kita udah membuat satu tabel baru tuh. Tabel untuk soal nomor 3. Tabel untuk soal nomor 3 ya.
Jadi di tabel baru itu ada yang namanya tabelnya itu berarti ada di sini ada nama dan di sini ada nanti total sales. Nah, ini sebenarnya satu tabel baru berdasarkan kombinasi dari dua ini ya, dua tabel customer master dan delivery order master. Nah, ini kita bisa buat dulu nih satu tabel ini untuk nanti digabungkan dengan master invoice. Jadi ini biar nggak memusingkan aja. Jadi nanti kan yang dari soalnya yang diminta adalah untuk nomor 4, nama pelanggan dan jumlah penjualan dari master invoice yang. Oke, berarti ini yang kita kelompokkan dulu. Nomor invoice berarti kalau ini dari tanggal kirim ya. Dari tanggal kirim. Oke. Untuk pengiriman. Ya, dimintanya kan untuk pengiriman. Pengiriman itu di master invoice nggak ada. Yang ada tuh di sini. Berarti yang nanti kita pakai adalah di sini kita ambil namanya, kemudian kita ambil nomor DO-nya, kemudian kita ambil tanggal kirimnya. Oke. Kita kelompokkan itu dulu ya, kita buat dua itu dulu berdasarkan ini. Soalnya kalau langsung 3 itu mungkin bagi sebagian orang akan memusingkan gitu, karena langsung 3 gini. Pertama, biasa select from apa nih? Oops. Sorry ya, laptop saya agak lelet juga. Select nama pelanggan. Sorry, kita gabungkan dulu ya. Customer master digabungkan dengan delivery order master. Sebentar. Kita yang diminta ini ya, per nama pelanggan. Jadi biar nama pelanggannya nggak hilang, ini di join terakhir deh. Kita join ini dulu aja. Deliver the order master sama master invoice-nya itu yang kita join dulu. Deliver the order master. Terus ini yang kita pakai berarti nomor DO-nya ya. Jumlah. Saya pakai live join aja deh dari sini. Master invoice. Live join. Delivery order master on nomor DO. Berarti ini mi dot nomor DO sama dengan dm dot nomor DO. Oke, ini udah kita join. Yang kita butuhkan apa aja tadi? Jumlah. Kemudian di sini kita butuhnya tanggal kirim dan nomor DO. Oke, berarti mi nomor DO. Ini nomor DO aja. Kemudian tanggal kirimnya di sini ya, DM. Tanggal kirim, DM ini aliasnya ini tadi ya, yang kita pakai karena kalau mau nulis semua kepanjangan. Tanggal kirim, kemudian jumlah ya. Oke, kayaknya udah sih. Oke, sudah kita dapat ya. Jadi kita udah dapat jumlahnya dan nomor DO-nya dan tanggal kirimnya ya.
Sebenarnya di sini kita langsung filter juga bisa sih. Where yang tanggal kirimnya berarti dari DM tanggal kirim. Oh ya, bulan ya. Saya cut yang tadi. Lebih besar dari 6, berarti yang semester 2 ya. And tahunnya sama dengan 2004. Oke. Nah, ini udah difilter yang semester 2 tahun 2004 ya. Oke, ini kita udah dapat satu tabel nih. Oke. Udah dapat satu tabel ya. Kita turunkan ke bawah aja deh. Nah, sekarang kita kan udah dapat satu tabel ini yang isinya nomor DO, tanggal kirim sama jumlah. Nah, ini tinggal kita kelompokkan kita sambungkan lagi dia ke nama yang lain. Ke nama yang lain. Ke tabel customer master. Customer master ya. Berarti ini kita harus jadikan subquery dia. Jadikan subquery. Ini kita tutup semua. Kita jadikan dia tabel apa? Misalkan tabel apa ya pengennya? Penjualan deh kayaknya. Penjualan, baru kemudian di atasnya kita select. Ini kan berarti tabel ini ya. Tabel penjualan sudah. Nah, sekarang atau PJ aja deh. Tabel PJ. Biar nggak terlalu panjang. Baru kita select lagi. Kemudian from-nya tadi customer master ya. Kita left join. Left join table ini. Nah, di bawah on-nya. Sorry. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Oh iya, kode pelanggan. Berarti ini perlu kode pelanggan juga nih. Oh iya, ini udah kita bisa summary sebenarnya nih. Kalau summary berarti langsung aja. Nanti dihubungkan dengan ini yang terakhir. From where group by tadi apa tadi? As jumlah. Sorry nggak kelihatan ya. Satu, dua, tiga, empat. Kita kelompokkan berdasarkan tadi kode pelanggan ya. Ini harusnya di depan berarti. Ini bisa kita hapus. Oke, sudah dapat ya.
Kita udah filter tanggal kirimnya, berarti tanggal kirimnya nggak perlu. Nomor DO-nya juga nggak perlu. Oke, sudah. Jadi ini tinggal kita gabungkan dengan tabel customer master ya. Join ini as berarti CM nama pelanggan dan PJ tadi PJ apa namanya ya? S jumlah. Wah, error. Oh ya, on-nya belum. CM dot kode pelanggan. Oke. Kira-kira sama nggak ya? Sama nggak teman-teman? Saya takut salah juga sih. Beda. Kalau ini script kayaknya belum di sort deh ini. Order kok saya sort sih. Order by CM nama pelanggan. Kalau yang saya lihat sih sama. Kayaknya sih sama. Jadi Iya, kalau Pak. Ya sama, Pak. dari sini kan kita ngejoin semua dulu ya. Kita join semua. Ini kita join lagi dengan yang mastering voice. 3 kali join ya. Kalau yang ini kita buat subquery dulu. Jadi yang ini, yang di dalam kurung ini kita buat tabel baru yang namanya tabel PJ di sini. Jadi ini kita menggunakan subquery. Jadi kita buat tabelnya dulu, baru kita joinkan. Kalau ini kita langsung join semua. Sebenarnya bebas aja sih mau pakai yang mana. Kalau yang ini kan kita coba dulu yang satu. Kita buat tabel yang pakai kode pelanggan aja, nggak pakai namanya. Setelah itu, baru kita gabungkan dia dengan tabel customer. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi stepnya ada 2. Yang ini, kalau misalkan yang ini teman-teman bingung ya, ngejoin-joininnya bisa pakai yang ini. Buat satu dulu, tabelnya, baru digabungkan dengan tabel customer masternya. Oke, ini yang namanya subquery ya. Jadi query di dalam query gitu. Ini satu query ini. Jadi ini aja deh.
Tak pisah. Ini kayak lebih gampang lihatnya. Oke, lanjut untuk soal nomor 5. Fadila boleh, Pak? Oh, Fadila, silakan, Mbak. Sudah terlihat ya, Pak ya? Oke, Mbak, suaranya masih di mute. Sudah terdengar, Pak? Oh ya, sudah. Baik. Nomor 5 itu tampilkan, bingung ya. Tampilkan nama dan seluruh total penjualan produk. Ini kita ngambil dari pakai yang C itu tabel produk master, kita ambil nama produk. Terus yang A itu pakai tabel delivery order, kita ambil sum total sales-nya. Gitu, Pak. Terus kita kelompokkan berdasarkan nama produk dari tabel produk master. Terus kita grouping lagi berdasarkan harga 10.000. Iya, Pak. Gini, Pak, kira-kira. Itu kenapa ada 2 ya? Kenapa 2 join ya? Apa? Bentar, saya ngecek dulu. Kalau di sini saya pakainya di soalnya saya nggak ini ya. Oh iya, soalnya kurang detail ini. Saya pakainya sales detail aja. Saya juga, Pak. Iya sih, di soalnya kurang detail, saya maaf. Jadi pakai sales detail aja, nggak perlu pakai delivery order master di situ. Oke. Ya langsung aja dari sales detail itu dihapus aja sampai bawahnya, Mbak. Hapus semua, Pak. Enggak. Dari sini. Dari sini sampai sini. Ya gini dihapus sampai sini. Yang ini aja di delete dari left join. Ctrl Z. Ya, Pak. Ctrl Z dulu. Ctrl Z dulu, Mbak. Iya. Oh ya, Pak. Dari sini sampai sini. Oh, situ ya, Pak. Iya. Iya. Oh ya, Pak. Sudah langsung ya, Pak? Enggak, belum.
from sales detail ASB oh ini dihapus. Ya. SB reviewin produk master SC on B kode produk sama dengan C kode produk group by C nama produk. Ya udah gini doang. Left join produk master SC Ini. Karena nggak ada ini si tabel delivery. total salesnya nggak usah diganti jadi SD total. Berarti yang B titik total. Ini. Diganti B titik total. Ini A-nya diganti B aja, Mbak. Oh ya lupa. Nah ya, yang bawahnya juga. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa? Nggak jadi, Pak. Oh, nggak jadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Iti dulu deh. Kalau pakai itu aplikasi Heiji itu bisa nggak ya Pak ditampilin keseluruhan itu tabel dataset tadi yang kayak di Beaver? Kalau Heidi ya, Iya Pak. Heidi dia nggak punya IR diagram sih sayangnya. Maka itu salah satu alasan kenapa saya rekomendasiin Beaver, kita bisa melihat IR diagramnya. Ngelihat keseluruhan tabel. Berarti harus itu ya Pak, harus manual gitu dilihatin dulu. Iya, nggak enaknya itu. Kalau ini bisa ngelihat dia, kita tinggal double klik di tabelnya. Nah, di sini bisa kelihatan IR diagramnya. Jadi hubungan-hubungannya kemana? Ini sebenarnya bisa kita hapus sih. Jadi ntar kita mau pakai yang mana bisa kelihatan. Cuma kalau di Heidi setahu saya sih nggak ada ya. Coba saya buka Heidi dulu ya. Kalau di Heidi sayangnya nggak kelihatan deh. Setahu saya sih nggak ada menunya buat ngelihat itu. Iya, nggak kelihatan deh. Jadi kalau di sini aja sih yang kelihatan, jadi bisa ketahuan mau ngelihat kemana dulu. Gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya Mbak Pinky gimana Mbak? Bingung itu Pak, pakainya left join, inner join gitu-gitu Pak. Left Soalnya join. kemarin saya pakai itu kan nyoba pakai left join terus ada temen yang pakai inner join gitu. Tapi hasilnya sama sih Pak. Jadi kayak bingung gitu loh bedanya apa. Oke, nanti saya jelasin ya. Ini sebenarnya masuk materi minggu lalu nih. Jadi kita sudah sampai ke Oke. Jadi kan join itu gunanya untuk menggabungkan tabel ya. Kayak misalkan ini kan nama akunnya tuh ada di tabel bagian akun. Sedangkan yang menghubungkan itu hanya kodenya aja dia. Kalau misalkan kita lihat di sini ya.
Kita coba pakai skip aja deh. Kita pakai yang latihan. From ini apa nih? Bagian akun. Jurnal ya. Nah, di sini kan cuma ada kode akun, cuma nggak ketahuan kode akun itu apa. Sedangkan itu ada di nama tabelnya bagian akun. Berarti harus kita hubungkan. Nah, kita hubungkannya itu menggunakan join. Kalau dari PR-nya itu kan teman-teman sudah tahu ya, ada beberapa jenis join ya. Jadi ini kayak bisa saya skip ya. Kalau ini kan simple, kita tinggal kalau misalkan ingin digabungkan, berarti karena ingin kita gabungkan, kita pakai sebenarnya kayak saya harus ke sini dulu deh untuk menjelaskan left join itu. Jadi gini, ada 4 kemungkinan ya pada saat kita menggabungkan 2 tabel. Jadi ada yang namanya left join. Kalau left join itu berarti semua data yang ada di tabel ini tetap kelihatan. Tetap kelihatan ya, misalkan kayak gimana ya? Tabel ya. Oke, ini nomor, ini detail ya. Bahkan 1, 2, 3 di sini A, B, C. Oke ya. Sedangkan tabel kedua kita punyanya itu kalau misalkan di sini apa ya? Detail deh. Di sini adanya A dan B aja. Misalkan di sini 1, 2. Kalau misalkan kita pakai left join ya, yang ini, berarti yang bisa dihubungkan itu adalah ini dan ini. Sedangkan yang C-nya ini tetap kelihatan. Jadi nanti tabel akhirnya akan jadi seperti ini. Ini nomor. Kemudian 1, 2, 3. Ini kita left join ya. Detail, kemudian angka lah, angka di sini. Ini berarti angka. Sorry ya, tulisannya agak jelek, masih bisa ngerti kan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Itu ya. Berarti kalau left join ininya tetap kelihatan. ABC, sedangkan di sini ada 1, 2, dan di sini kosong, 0. Karena di sini dia nggak ada pasangannya. Ini left join. Kalau kita pakai inner join, berarti yang ada di kiri dan yang di kanan itu harus sama. Yang diambilnya adalah ininya, hasilnya. Kalau kita pakai inner join, berarti, sorry, ini left ya. Kita pakai inner join, nanti hasilnya inner. Nomor, detail, angka. 1, 2. A, B, 1, 2. Jadi yang kalau kita pakai inner join, yang ada joinnya, yang ada pasangannya aja yang ditampilkan nantinya. Kalau yang nggak punya pasangan nggak akan ditampilkan. Makanya nanti kalau misalkan ingin menampilkan keseluruhannya, pakailah left join. Kayak gini hasilnya. 1, 2, 3 ABC, walaupun nanti di sini akan ada nilai 0 di sini. Nilai 0. Kalau kita pakai inner join, yang C-nya ini nggak masuk karena dia nggak punya pasangan di sini, di tabel yang ini. Kayak gitu. Yang dicari adalah yang punya pasangan aja. Ya emang agak sedikit ini sih sensi. Yang nggak punya pasangan nggak bakal dimasukin. Yang dicari itu yang punya pasangan aja. Itu yang inner join. Kalau dia punya pasangannya. Oke, sampai sini ngerti nggak? Paham. Ya, jadi bedanya itu ya, kalau inner sama left join. Makanya kalau kita ngelihat soalnya tadi soalnya kan minta nama pelanggan ya. Nama pelanggan yang diminta. Berarti nama pelanggan itu semuanya harus ditampilkan karena dia mintanya tampilkan nama pelanggan yang di awal.
Nama pelanggan itu berarti semuanya harus tampil, walaupun nanti ada nama pelanggan yang bisa jadi dia nggak melakukan pembelian. Jadi nanti total pembeliannya 0 di situ. Cuma tetap harus ditampilkan, karena kan yang diminta nama pelanggannya itu seluruh nama pelanggan. Kayak gini, misalkan pelanggan 1, 2, 3. Pelanggan ketiga ini nggak beli apa-apa, cuma dia harus tetap ditampilkan. Jadi nanti kalau misalkan di agregat, di sini hasilnya 0. Yes. Sini hasilnya 0. Di sini mungkin ada 100, ini 200. Ini harus tetap ditampilkan yang C ini. Makanya kita pakainya left join. Left join dari nama pelanggan. Oke. Kalau kita pakai inner join, yang pelanggan yang ketiga ini nggak bakal kelihatan dia. Jadi kita nggak tahu. Jadi kayak mungkin nanti pada saat ini ya kita membuat laporannya, kita nggak gitu, ternyata kita punya pelanggan 3 gitu, pelanggan nomor 3. Kita mikirnya kita cuma punya pelanggan 1 dan 2 aja, padahal kita punya pelanggan 3, cuma dia nggak beli apa-apa, gitu aja sih. Jadi itu bedanya inner join sama left join ya. Kalau inner nih yang harus ada pasangannya aja. Kalau yang left join, dia yang ditampilkan yang pertama aja. Yang ditampil pertama, jadi ini kan tabel pertama, ini tabel kedua. Oke. Nah, kalau right join, itu kebalikannya. Kebalikan dari left join. Yang right join ini semua yang di tabel 2 akan ditampilkan. Dan yang di tabel 1 hanya ditampilkan yang punya pasangan di tabel 2. Berarti kalau dilihat dari kasus ini, dari tabel 2-nya kelihatan semua. Tabel 2 berarti detail, nomor di sini, angka. Nah, semua yang di tabel 2 akan ditampilkan. Karena yang di tabel 2 cuma ada 2, ya udah ini aja. 1, 2. Nah, sekarang yang berhubungan yang ada di tabel 1 yang mana aja? Berarti yang di sini AB udah ada, berarti yang 1, 2 ini aja yang dihubungkan. Kayak gitu. Itu right join. Right join itu kayak gitu. Kebalikannya dari yang left join. Kalau yang left join kan ini ditampilkan semua. Kalau yang right join, yang ini ditampilkan semua. Oke. Kalau gitu sekarang ada yang namanya full outer join. Kalau full outer join itu semuanya ditampilkan. Jadi misalkan kita punya satu tabel di sini, tabel anggap aja ada tambahan ya. Ada tambahan ini D. Ini 4. Kalau full outer join, kalau misalkan kita gabungkan semuanya, ini udah mulai penuh ya. Gak apa-apa, sini aja ya, nyempil dikit. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya di sini A. Kalau yang dari kiri ya, kita lihat yang sebelah kirinya, di situ ada, oops. Saya hapus dulu dikit, ini ada salah. Eraser. Oke. 1, 2, 3 ya. A, B, C di sini 1, 2, cuma di sini nggak ada, dia jadi 0. Terus di sini nggak ada 3, di sini berarti jadi 0. Di sini ada D, ya ini ada D ya. Di sini ada D, di sini ada 4. Kayak gitu, semuanya ditampilkan. Ini kalau full outer join ya. Semuanya ditampilkan akhirnya. Cuma yang kosong, yang nggak ada pasangannya diisi 0. Oke. Itu kayaknya. Cuma kalau di SQL ya, di MySQL yang sekarang, ini kayaknya nggak ada deh. Full outer join nggak ada. Dia adanya tuh di Microsoft SQL Server. Itu salah satu perbedaannya. Kalau di MySQL ini dia nggak ada full outer join, adanya di SQL Server, Microsoft SQL Server itu bisa ada. Nggak apa-apa, ini cuma info aja sih. Oke, terkait join ini ada yang masih bingung nggak? Izin, Pak. Gimana, Mbak?
Jadi kalau misal itu tadi kan delivery order master, left join customer master, itu berarti yang ditampilkan keseluruhan itu yang dari delivery order master gitu, Pak? Enggak, kebalik. Kalau gitu yang ditampilkan keseluruhan, iya benar. Di delivery order master. Sedangkan soalnya minta nama customer kan yang di awal yang ditampilkan semua, berarti harusnya dibalik. Nama customer-nya itu yang di depan. Iya, iya. Nama customer itu nantinya yang akan ditampilkan ke semuanya. Cuma untuk soal kemarin sih masih nggak masalah ya, masih pakai inner join atau left join. Karena itu semuanya udah ada pasangannya. Cuma nanti kalau misalkan di datanya itu ternyata nggak ada pasangannya, nah itu bisa bahaya, akan beda hasilnya. Kayak gini tadi. Kayak inner sama left pasti beda hasilnya. Mereka perlu hati-hati kalau mau pakai left join dan inner join. Kalau misalkan dari soalnya minta keseluruhan namanya ditampilkan, ya udah kita pakai left join. Yang nama customer masternya kita taruh di sebelah kirinya. Taruh sebelah kiri. Yang akan dihubungkan taruh sebelah kanan. Karena kayak gini nanti hasilnya. Gimana, Mbak? Iya. Berarti kemarin itu tuh hasilnya sama aja pakai left join atau inner join itu karena emang datanya berpasangan semua ya, Pak? Udah berpasangan semua. Untungnya gitu datanya berpasangan semua. Cuma kalau nggak berpasangan ada yang kayak pelanggan, ada nama pelanggan yang nggak mesen sama sekali. Nah itu nanti akan berbeda hasilnya. Nanti kalau pada saat ujian, nanti biasanya dikasih clue hasilnya tuh berapa kali berapa. Kalau misalkan di sini kan ada kelihatan ya. Mana ya hasilnya ya? Nggak kelihatan ya total row-nya berapa kali berapa. Kalau di Heidi, kok nggak jalan dia? Oh, sorry. Siapa kok Control Enter? Di sini. Biasanya di soalnya ada kayak clue-nya dia akan menghasilkan berapa row dan berapa kolom. Ini 22 kali 3 ya. Berarti yang ke bawah ada 22, yang ke kanan ada 3 kolom. Kalau di DB first tahu saya ada sih. Oh ini. Ini yang di fetch saja sih. Kalau misalkan yang tadi di sini nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa sih. Kelemahannya di Beaver kayaknya nih. Nggak nampilin hasilnya berapa kali berapa dia. Kalau di Heidi kelihatan 22 kali 3. Itu Pak. Di pojokan itu ada row 38 gitu Pak. Mana sih? Itu 27 tuh Pak. Bawah. Ini ya? Itu, iya Pak. Oke, 27 row. Oh ya, udah ada total row-nya 27 dan di sini ada 2 kolom. Jadi seharusnya nanti ada petunjuknya gitu. Berapa row sama kolom yang dihasilkan. Kalau kayak gini kan akan beda ya. Mungkin yang diminta 2 kolom atau 2 row atau berapa 3 row. Nanti ketahuan kalau kalian bisa pakai yang mana, inner atau left. Oke. Kalau meme-nya ya, saya kan lebih suka belajar lewat meme ya. Kayak gini lah kira-kira. Left join sama right join. Jadi kalau left join, yang semuanya yang di bawahnya ini masuk semua sama yang berhubungan. Kalau right join, yang di kanan dan yang berhubungan semuanya ditampilkan. Kalau inner join, cuma yang berhubungan aja yang ditampilkan. Kalau full outer join itu ya semuanya. Kayak gini. Simpelnya seperti ini sih. Oke, itu untuk memudahkan kalian belajar aja. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi full outer join itu menampilkan seluruh kolom dari tabel yang di itu kan, Pak?
Iya, seluruhnya. Jadi kayak misalkan ini tabel kedua ada yang D dan 4, sedangkan di sini nggak punya D, dia tetap ditampilkan yang D ini. Jadi dia jadinya 1, 2, 3, 1, 2, 3, yang berhubungkan kan A, B, C, D, ini semuanya ada. Karena di kiri ada A, B, C, di kanan ada A, B, D. Semuanya ditampilkan A, B, C, D. Sedangkan yang kanannya ini yang 1, 2, 4, 1, 2. Yang C-nya karena nggak ada di tabel 2, dia jadinya 0. Kemudian yang D-nya tetap tampil D dan 4. Sedangkan di sebelah kirinya 0. Karena di sini dia nggak ada 4. Kayak gitu. Semuanya ditampilkan. Yang kosong, yang nggak ada pasangannya, diisi dengan nilai 0. Jadi misalnya tadi kan di soal paketnya left join kan, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya pakai full outer join, apakah juga bisa, Pak? Kalau full outer join, sebentar saya mikir dulu. Sebenarnya sih bisa juga. Bisa semuanya. Cuma kalau di SQL ini kalau nggak salah nggak ada full outer join deh, setauku. Coba ya, select from delivery order master. Ini sih tabelnya apa aja sih? Oke, oh ada kode pelanggan di sini ya. Oke, coba semuanya deh. Full, kalau nggak salah di sini nggak ada. Coba ya. On DM. Misalkan pelanggan total sales ini tak sama ya. Ya, error. Tapi kalau misalkan kita ganti grup by-nya belum ada. Iya. Dia nggak ada full outer join sayangnya. Nggak bisa. Jadi saya sebenarnya ada sih SQL Microsoft SQL Server, cuma harus connect VPN lagi sih. Itu datanya di kantor. Kalau di SQL Server itu bisa Microsoft SQL Server. Cuma kalau MySQL sayangnya nggak bisa sih. Tapi kalau mau pakai full outer join, kalau setahu saya kayaknya bisa deh. Bisa juga nanti. Kalau nggak mau bingung. Cuma sayangnya di sini nggak bisa. Jadi either kalian pilih left join, inner join, atau right join. Itu aja sih pilihannya sementara. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Coba ya, ini kita cek. Kita pakai yang latihan aja. No? Select from jurnal ya. Di sini left join. Oh, di sini pakai left join. Nggak apa-apa, kita left join dulu aja. On kode. Berarti di sini bisa pakai semuanya ya.
Eh, Sum group by nah di sini tadi kita pakainya di sini dari jurnal ya, jurnal yang left join. Sedangkan di sini coba ya, kode akunnya nggak kelihatan. Padahal dia kode akunnya ada, cuma karena ini kita balik dulu ya. Nah ini kode akunnya ada di tabel J, tabel jurnal. Cuma di bagian akunnya dia nggak ada, makanya diisi dengan 0 kayak gitu. Kalau misalkan kita pakai inner join di sini ya, tadi ingat ya 11112 hilang dia yang 1112. Coba di order ya. Order by kode akun. Nah, yang inner join nggak ada. Coba kita pakai left join. Ini. Ininya tetap kelihatan dia yang ada kode akunnya. Cuma karena nggak ada di bagian akun, dia isinya 0. Kayak gitu. Tetap ininya ada. Sum debitnya bisa kita jumlahkan, kreditnya bisa kita jumlahkan. Cuma ininya tetap 0, 0, kosong.